Halo, selamat datang kembali di Antara Pikiran. Tempat di mana kita tidak sekedar membaca buku, tapi juga mencoba memahaminya, merasakannya, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya. Malam ini kita akan berbincang pelan tentang sebuah buku yang judulnya saja sudah terasa sedikit nakal. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah judul yang mungkin membuat kita tersenyum kecil, atau justru merasa sedikit tersentil. Karena bukankah selama ini kita diajarkan untuk peduli, untuk berusaha lebih keras, untuk menjadi lebih baik, untuk tidak menyerah. Lalu kenapa justru kita diminta untuk bodoh amat? Mari kita duduk sejenak, tarik napas pelan, dan masuk ke dalam pemikiran Mark Manson. Gambaran umum buku. Buku ini bukan buku motivasi, seperti yang biasa kita temui. Tidak ada kalimat-kalimat penuh semangat yang menyuruh kita bangkit setiap pagi. Tidak ada janji bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Justru sebaliknya, buku ini seperti seseorang yang duduk di samping kita, di tengah malam dan berkata jujur, bahwa hidup tidak selalu indah, bahwa kita tidak selalu spesial, bahwa gagal itu biasa, dan bahwa tidak semua hal layak kita perjuangkan. Mark Manson menulis buku ini dengan gaya yang sangat lugas, kadang kasar, kadang terasa seperti menampar. Tapi di balik semua itu, ada kejujuran yang jarang kita temukan. Ia tidak mencoba membuat kita merasa lebih baik, tapi justru membantu kita menerima kenyataan. Dan mungkin dari situlah kita benar-benar bisa mulai merasa damai. Inti gagasan utama buku. Di tengah dunia yang terus berteriak, kamu harus sukses, kamu harus bahagia, kamu harus luar biasa. Buku ini datang dengan suara yang berbeda. Ia berkata, tidak apa-apa kalau kamu biasa saja. Tidak apa-apa kalau hidupmu tidak sempurna. Tidak apa-apa kalau kamu gagal. Dan justru disitulah letak kebebasannya. Mark Manson percaya, masalah terbesar kita bukan karena kita kurang peduli, tapi karena kita peduli pada hal yang salah. Kita terlalu memikirkan apa kata orang. Kita terlalu mengejar validasi. Kita terlalu takut terlihat gagal. Padahal energi kita terbatas. Dan hidup terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan semua hal. Jadi solusinya bukan menjadi orang yang tidak peduli sama sekali, tapi memilih dengan sangat hati-hati apa yang layak kita pedulikan. Penjelasan konsep penting. Ada beberapa gagasan dalam buku ini yang terasa sederhana, tapi cukup dalam jika kita renungkan. Salah satunya adalah tentang nilai. Mark Manson mengatakan, hidup kita ditentukan oleh nilai yang kita pilih. Jika kita menilai diri dari popularitas, maka kita akan selalu cemas. Jika kita menilai diri dari kekayaan, maka kita akan selalu merasa kurang. Tapi jika kita memilih nilai yang lebih nyata, lebih bisa kita kendalikan, seperti kejujuran, usaha, atau tanggung jawab, maka hidup akan terasa lebih stabil. Lalu ada juga konsep tentang rasa sakit. Kita sering berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup tanpa masalah. Padahal setiap hidup pasti punya masalah. Bedanya hanya pada masalah apa yang kita pilih. Mau jadi atlet, siap dengan rasa lelah. Mau punya hubungan yang sehat, siap dengan konflik. Mau sukses, siap dengan kegagalan. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara menghindari masalah, tapi masalah seperti apa yang rela kita hadapi. Dan mungkin salah satu bagian paling jujur dari buku ini adalah tentang menerima bahwa kita tidak istimewa. Bukan untuk merendahkan diri, tapi justru untuk membebaskan diri. Karena saat kita berhenti merasa harus selalu luar biasa, kita mulai bisa menikmati hidup apa adanya. Tanpa tekanan, tanpa pura-pura. Hanya menjadi diri sendiri. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Kalau kita melihat kehidupan hari ini, rasanya buku ini menjadi semakin relevan. Kita hidup di dunia di mana semua orang terlihat bahagia. Di layar yang kita pegang setiap hari, kita melihat pencapaian orang lain, liburan mereka, kesuksesan mereka, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan. Sedikit demi sedikit kita merasa kurang
kurang sukses, kurang bahagia, kurang cukup. Dan di tengah semua itu, kita jadi lupa bahwa hidup bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang merasa cukup. Buku ini seperti mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mengikuti semua standar itu, bahwa kita boleh berjalan dengan ritme kita sendiri, bahwa kita boleh tidak peduli pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan mungkin di dunia yang terlalu bising ini, kemampuan untuk memilih apa yang tidak kita pedulikan justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Refleksi pribadi. Kalau saya jujur, buku ini terasa seperti cermin. Tidak selalu nyaman, kadang sedikit menyakitkan, tapi jujur. Ada banyak bagian yang membuat saya berhenti sejenak dan bertanya, selama ini saya peduli pada apa? Apakah saya benar-benar hidup sesuai nilai saya? Atau hanya mengikuti apa yang terlihat baik di mata orang lain? Dan mungkin yang paling terasa adalah kesadaran bahwa kita tidak harus memenangkan semuanya. Kita tidak harus disukai semua orang. Kita tidak harus selalu benar. Karena menjadi manusia memang berarti kadang salah, kadang jatuh, kadang tidak tahu arah. Dan itu tidak apa-apa. Ada ketenangan yang aneh saat kita mulai menerima itu. Seperti beban yang perlahan dilepas. Seperti kita akhirnya bisa duduk dan berkata pada diri sendiri, aku tidak harus sempurna. Kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini punya banyak hal yang membuatnya terasa berbeda. Salah satunya adalah kejujuran. Mark Manson tidak mencoba menyenangkan pembaca. Ia menulis apa adanya tanpa dibungkus terlalu manis. Dan justru dia yang membuat pesannya terasa kuat. Bahasanya juga ringan, mudah dipahami, dan terasa dekat. Seperti sedang mendengar teman berbicara, bukan dosen yang mengajar. Tapi tentu saja buku ini tidak sempurna. Bagi sebagian orang, gaya bahasanya mungkin terasa terlalu kasar atau terlalu belak-belakan. Ada juga bagian yang terasa berulang atau terlalu panjang dalam menjelaskan satu ide. Dan tidak semua orang mungkin akan setuju dengan sudut pandangnya. Tapi mungkin memang itu tujuannya. Buku ini bukan untuk disetujui sepenuhnya, tapi untuk dipikirkan. Penutup. Pada akhirnya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, bukan tentang menjadi orang yang cuek atau tidak peduli sama sekali, tapi tentang belajar memilih. Memilih apa yang penting, memilih apa yang layak diperjuangkan, dan dengan berani melepaskan sisanya. Karena hidup tidak akan pernah sepenuhnya mudah. Selalu akan ada masalah, selalu akan ada rasa tidak nyaman. Tapi mungkin kita bisa memilih masalah mana yang ingin kita hadapi. Dan mungkin dari situ kita bisa hidup sedikit lebih ringan. Terima kasih sudah duduk bersama di Antara Pikiran malam ini. Kalau kamu pernah membaca buku ini, atau mungkin sedang mengalaminya dalam hidup, coba ceritakan hal apa yang mulai kamu pilih untuk tidak kamu pedulikan lagi. Sampai jumpa di halaman berikutnya.